Shalom anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita, yaitu dengan materi Tuhan memelihara hidupku. Ini menjadi materi pembelajaran kita selanjutnya, yaitu dalam bab 4 untuk kelas 1. Oke? Baik, kita masuk dalam bab 4, namun sebelum itu kita awali dengan berdoa. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu yang kau berikan bagi setiap kami, sehingga kami bisa mengikuti pembelajaran. Walaupun sampai saat ini masih dalam pembelajaran online, beri hikmat bagi setiap kami, sehingga ketika mendengarkan dan menyimak video ini kami bisa mengerti. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan masuk dalam pembelajaran kita. Namun sebelum itu kita akan literasi dari Matius pasal 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Begini bunyi kebenaran firman Tuhan. Anak-anak bisa baca juga dengan melihat screen ini ya. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ini dia ya. Ini adalah salah satu cerita tentang mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, yaitu mengubah 5 roti dan 2 ikan itu menjadi banyak. Dan dapat mencukupi orang-orang yang mengikuti Yesus pada saat itu ya. Nah, kita akan masuk ayat 20 dan 21. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang yang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Wow, dari 5 roti dan 2 ikan menjadi 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan laki-laki loh anaknya. Masih ada sisa lagi 12 bakul. Mukjizat Tuhan, oke? Nah, kita masuk dalam materi kita, yaitu yang pertama, halaman 24, Tuhan memeliharaku. Coba perhatikan lingkungan di sekelilingmu. Nah, jika anak-anak Miss ada lagi di luar atau di rumah, coba lihat di halaman. Ada bunga, ada rumput, atau mungkin ada sayur mayur. Nah, itu merupakan hal yang Tuhan kerjakan. Apapun yang kamu lihat, semuanya bertumbuh, semuanya berbunga dan berbuah. Bahkan burung pipit saja itu tidak pernah menabur benih, tapi selalu dipersiapkan Tuhan. Cacing di tanah juga tidak pernah menanam. Semut di rumput juga tidak pernah mencangkul. Kupu-kupu dan kumbang tidak pernah membuat madu. Tapi semuanya Tuhan persiapkan. Semuanya mendapat makanan. Burung pipit mendapat makanan, cacing dapat hidup dan bertambah banyak di tanah, semut juga dapat mengumpulkan makanan di sarangnya. Itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan, kehidupan yang baik yang Tuhan berikan untuk memelihara semua ciptaannya yang ada di bumi. Nah, begitu juga dengan kita ya. Tuhan juga memelihara kita sejak kita di dalam kandungan mami. Kita akan bertumbuh besar, sehat, dan pandai. Nah, sampai saat ini ya. Karena apa? Karena Tuhan memelihara kehidupan kita. Nah, ayah dan ibu itu sangat mengasihi kita.
teman-teman bermain kepada kita, guru mengajari kita, dan itu semua berkat Tuhan. Ketika kita lapar dan haus, orang tua kita yang peduli menyediakan makanan, menjaga, melindungi. Itu karena Tuhan yang memberkati semuanya untuk memelihara kehidupan anak-anak Miss. Nah, yuk kita perhatikan kegiatannya halaman 25. Bagian A. Di situ ada gambar. Nah, kira-kira itu gambar apa ya? Iya, 4.4 itu gambar Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, B, apa yang terlihat dalam gambar? Yang terlihat bahwa banyak orang yang mengikuti Yesus. Yang C, apa yang dialami oleh orang pada gambar itu? Mereka meminta makan karena kelaparan. Bagaimana caranya itu bisa terjadi? Nah, ada anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus melakukan mujizat sehingga dapat mencukupkan 5.000 orang, bahkan tersisa 12 bakul. Jadi apa kesimpulanmu? Nah, kesimpulan kita dalam Matius pasal 14 ini adalah Tuhan Yesus akan mencukupkan dan memelihara kehidupan kita. Amin? Ya. Baik, materi yang bagian 2 masih ya di bawah halaman 25. Janji Tuhan untuk diriku. Nah, ini dia. Pernah nggak kalian lihat pelangi? Pernah dong. Setelah hujan pasti datang pelangi. Nah, pelangi itu biasanya terlihat dari balik awan. Dia sangat cerah dan muncul ketika hujan itu selesai. Nah, kapan pelangi itu ada sih? Nah, kita akan masuk dalam cerita Nuh. Nah, ingat semua ya cerita Nuh ya. Pada zaman dahulu hiduplah Nuh dan keluarganya. Tetapi manusia pada zaman itu melakukan kejahatan. Dan hanya Nuh dan keluarganya yang masih hidup saleh. Mereka menaati perintah-perintah Tuhan. Kita lanjut di halaman 26. Tuhan menghukum manusia dengan air bah. Tuhan menyelamatkan keluarga Nuh dengan bahtera bersama sepasang bermacam-macam binatang. Jadi banyak, semua binatang itu hanya sepasang. Ada kucing sepasang, harimau sepasang, jerapah sepasang, semuanya sepasang. Nah, setelah itu Tuhan berjanji kepada Nuh tidak akan menghukum air bah lagi dengan air bah. Nah, janji itu dilambangkan dengan pelangi di langit. Jadi pelangi itu bertanda akan janji Tuhan yang akan memelihara kehidupan manusia. Lalu ada lagi tentang janji Tuhan. Nah, saat Israel memasuki tanah Kanaan, Tuhan Yesus memilih Yosua untuk menggantikan Musa. Tuhan berjanji akan selalu menyertai Yosua. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janji Tuhan adalah janji penyertaan dan berkat. Tuhan menyertai semua orang yang percaya. Tuhan juga menyertai orang yang melakukan perintahnya dengan taat. Dan Tuhan juga akan memberkati pekerjaan orang yang setia kepadanya. Dan terkhususnya Tuhan juga akan memberkati jika aku menaati perintahnya. Nah, itu dia ya. Nah, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah, itu tertulis dalam Yesaya pasal 46 ayat 4 ya. Jadi katanya, sampai pada masa tuamu, aku tetap dia. Nah, itu ada lagunya kalau anak-anak Miss mau mendengarkan lagunya. Nah, kita lanjut ke materi bagian 3. Tuhan menjamin masa depanku. Tadi kita sudah belajar dari Yesaya pasal 46 ayat 4. Sekarang kita belajar dari Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku.
Nah, dari Yeremia pasal 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Lalu dilanjutkan di halaman 27, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu lanjutan dari Yeremia pasal 29 ayat 11 ya. Lalu Tuhan juga menyertai Yosua kemanapun ia pergi sesuai janji Tuhan. Tetapi Yosua harus mempunyai hati yang teguh, tidak bimbang dan tidak ragu untuk pergi kemana saja. Aku pun tidak perlu khawatir akan masa depanku. Nah, ini kita ya. Kalau anak-anak baca, aku pun baca masing-masing. Aku pun tidak perlu khawatir. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi Tuhan selalu merancangkan damai sejahtera karena umatnya hidup bahagia dalam berkat-Nya. Kita harus rajin belajar berdoa dan membaca Alkitab. Kita juga harus menaati semua perintah Tuhan dalam Alkitab. Tujuannya agar dapat mencapai cita-cita di masa depan. Aku menikmati semua berkat Tuhan setiap hari, baik dalam keadaan suka maupun duka. Dan Tuhan selalu memenuhi janjinya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, ini ada lagu pelangi-pelangi loh. Jadi nanti waktu pada saat Zoom, misalnya akan cek ya. Ingat nggak ya lagu pelangi-pelangi? Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Nah, itu hanya satu lirik loh. Oke? Oke. Baik. Nah, ini ada penugasan di halaman 28 untuk mewarnai. Nah, untuk mewarnai gambar pelangi ini. Oke? Dan biarlah dengan adanya pelangi ini membuat kita ingat akan janji Tuhan ya. Oke. Nah, di sini ada uji kompetensi 1. Bagian A ada halaman 29 ada 10 soal. Halaman 30 ada 5 soal bagian ganda dan ada 4 soal bagian B. Dan dilanjutkan di halaman 31 sampai 10 bagian B dan halaman 31 juga bagian C. Nah, ini dia ya. Jadi bisa dikerjakan ya. Dan kita akan bahas di pertemuan pada saat Zoom. Any question? Oke, jika tidak ada pertanyaan, sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya. Thank you for watching my video. God bless you always. Bye-bye.